Di kawasan sunyi Jembatan Cangar, suasana mencekam kembali menyelimuti warga. Dalam kurun waktu 1 bulan terakhir, 2 pemuda dilaporkan terjun dari atas jembatan ke derasnya aliran sungai di bawahnya. Peristiwa ini bukan hanya mengguncang masyarakat, tetapi juga memunculkan kembali cerita lama tentang sosok tak kasat mata yang diyakini menjadi penunggu kawasan tersebut. Warga menyebut ada panggilan halus yang kerap dirasakan oleh mereka yang tengah dilanda masalah hidup. Namun, benarkah ini sekadar mitos atau ada fenomena psikologis yang lebih dalam? Tim kami mencoba menelusuri fakta dengan mendatangi tokoh adat di Desa Sendi Pacet. Menurutnya, tempat itu memang memiliki sejarah panjang dan energi yang tidak bisa dianggap remeh. Kini, misteri Jembatan Cangar kembali menjadi sorotan. Apakah ini hanya kebetulan tragis atau ada sesuatu yang sedang mencari teman di balik dinginnya kabut pegunungan? Tetap waspada dan jangan pernah anggap remeh suara hati yang gelap. Ini ada yang ingin saya tanyakan, Mbah. Mungkin bukan wewenang panjenengan juga. Iya. Walaupun jenengan seorang sesepuh atau ketua adat yang tentunya sangat paham tentang kemistisan alas Cangar lereng Gunung Welirang kan gitu. Bukan wewenang untuk menyampaikan karena ini ikut wilayah Malang kan gitu. Ada sebuah tempat atau lokasi yang sekarang ini lagi fenomenal, lagi viral. Sebuah jembatan yang ada di Gunung Welirang ya, di jalur Cangar arah ke Batu. Nah, disebut jembatan kembar Cangar. Ya kan. Bukan wewenang jenengan, cuman jenengan saya lihat bukan orang sembarangan, juga agak spiritual ini. Kita mau menanyakan tentang kenapa sih kok sampai terjadi sebuah insiden yang beruntun lah tuh, belum ada 1 bulan sudah ada terjadi lagi pemuda yang melakukan bundir di situ. Apakah ada kaitannya dengan kemistisan dari jalur Cangar atau Desa Guntukan Sendi atau jalur mana itu Punden Sendi tadi, Mbak? Kira-kira. Kalau dari sudut pandang spiritual jenengan pripun, Mbak? Kalau menurut saya sih ya dulur-dulur yang mau lewat, yang penting itu maksud selawat atau salam dan lain sebagainya itu penting. Yang kedua, jangan sampai berhenti di situ, istirahat di situ, jangan sampai. Karena di situ ada cari konco orang-orang yang dulu mati di situ atau waktu ngebom tertek itu kan korban tentara banyak waktu itu. Terus pojok yang timur itu ada punden yang keren, makam di atasnya itu. Iya, Cangar, punden Cangar itu. Cangar itu dulu desa, pundennya ya di situ. Itu makam siapa, Mbak? Saya kurang niku kalau dihubungkan masih saudaranya di Gunung Kursi atau di Repyak, Sunan Pangkat. Iya, Sunan Pangkat. Jadi mungkin menurut sudut pandang panjenengan, sebuah kejadian yang beruntun itu ada kaitannya dengan termasuk punden tadi, kan. Terus juga ada sejarah waktu pembuatan jembatan sendiri itu kan melibatkan beberapa karyawan yang juga ada korban nyawa waktu pengumuman itu. Tentara juga warga juga? Enggak, tentara Tipur waktu itu. Waktu dinamit watu, membelah watu pecah, tentara negatif semuanya, 7 orang waktu itu. 7 orang? Iya, meledak. Terus tadi juga jenengan menyampaikan ada pantangan ya, kalau bisa jangan ya berhenti di jembatan tersebut. Kalau bisa jangan sampai berhenti di situ, terus larian-larian rokokan di pojok tertek, dan jangan sampai. Kadang-kadang ini tadi terjadinya sering larian di situ, nyempet terbak, akhirnya itu tadi menjadi 2 kali bunuh diri 1 bulan.
Jadi ada energi yang membuat orang itu ketika berada di lokasi tersebut dengan pikiran kosong, Iya, itu tiba-tiba masuk ke sebuah dimensi lain, iya, terbawa mereka yang sudah ada lebih dulu di sana, iya. korban-korban yang sudah meninggal dari dulu itu. Ya, pikiran kosong tadi kan dimasuki roh-roh jahat yang cari konco tadi. Cari konco ya. Iya, Jadi jenengan juga menggarisbawahi itu mereka-mereka yang sudah mengakhiri hidupnya di sana itu dijadikan konco oleh mereka-mereka yang iya. sudah meninggal di lokasi Iya. tersebut, Mbak. Matinya kan mati kak tutup akhirat, Mas. Jadi nanti alam akbar termasuk. Gitu ya, Mbak ya. Iya. Tutup akhirat besok dino kiamat kayak tubuh. Ngambang gitu arwahnya. Iya. Itu dari pengamatan panjenengan sendiri, mereka-mereka itu punya masalah pribadi ataukah memang benar-benar terseret oleh hal gaib di situ, Mbak? Ya, manusia itu walaupun sak kuat-kuatnya iman, kalau kosong sak menit aja, jangan sak menit, sak setrip aja, itu gampang dimasuki baca-baca roh jahat. Iya. Apalagi di tempat yang pas. Apalagi di sendi. Kayak pinter-pinter, ya apa ya, hati-hatilah. Sama. Sudah dari rumah membawa masalah, nyampe sana pikiran kosong, akhirnya Iya. yoiki koncoku kan gitu. Iya. Kan sekarang itu sudah waktunya cari bolo. Sudah waktunya. Iya, sudah waktunya. Kenapa Mbak jenengan kok bisa menyampaikan sudah Ya, waktunya? ini kan kalau bicara alam kan hampir terakhir. Wanjine. Iya, titi wancinya. Jadi bangsa-bangsa roh jahat itu banyak yang masuk manusia. Ada juga tadi di warung kopi menyampaikan bahwa hari yang mereka gunakan untuk apa ya, terjun ke jurang itu hari-hari apa ya, was atau apa gitu. Iya. Kadang-kadang was tahun, kadang-kadang was bulan. Jadi semua ini banyak yang dilanggar. Ya maaf, nanti memang orang Jawa itu kalau sekarang kan banyak lalinya timbang ilmunya. Akeh laline. Iya. Sedikit kita kembali ke jembatan Cangar tadi yang kita sampaikan bahwa jembatan itu sekarang menjadi sudah angker, sudah medeni, apalagi kalau malam hari sekarang semakin membuat bulu kuduk merinding melintas di sana kan, Mbak. Memang angker wong. Saya kalau dari Batu jam 11, jam 12 sendiri kan sering, Mbak. Sering, tapi kan yang ada pocongannya bukan di certeknya, di bawahnya yang bong jajlok. Jenengan pernah ditemui pocongan di situ? Iya, pernah. Waktu perjalanan dari Batu. Iya. Tapi saya gak pakai mikir. Kalau ada itu biasa aja. Sudah biasa, Mbak. Biasa. Apakah sosok pocong yang pernah jenengan temui di sana itu merupakan arwah-arwah mereka yang sudah pernah meninggal di sana, Mbak? Sama, ya Itu sama. terkenalnya kan juga dulu tempat pembuangan mayat. Betul? Iya, betul. Di era apa itu? Iya, ya zaman era gelangsingan, zaman Kak Gelangsingan, ada anak perempuan banyak yang dibuat di situ. Kan sering. Apalagi di tahun-tahun ini ya, Mbak ya, Iya. sering sekali terjadi pembuangan mayat di situ ya kan. Terus bunuh diri kan, menambah suasana sakral dan mistisnya jalur apa namanya, kutukan sendi, jalur Cangar kan gitu. Sebenarnya kalau ngomong kutukan sendi, kutukan Cangar, terus ini Jembatan bukan masalah Serapia, itu satu jalur. Sama Pacet sama. masih koneksi. Iya. Nek Pacet kan Mbah Surotiloko. Kalau di Serapia kan Mbah Sunan Pangkat. Kalau di kutukan sendi itu Mbah Sriwojo. Kalau ngomong Cangar kan Mbah Ahmad. Jadi semua itu masih berurutan. Masih sinkron ya, Mbak ya. Tapi semua itu tergantung manusianya sendiri seperti kita. Sebuah nama yang kalau kita sebut pasti orang itu berpikir, oh kok seperti ini. Ini yang ingin saya tanyakan, Mbak. Kenapa jalan itu dinamakan jalur kutukan sendi, Mbak? Iya. Memang sebelum ada jalan dibangun, kutukan sendi sudah ada. Kok harus kutukan sendi gitu loh maksud saya? Iya, kutukan sendi itu gini, kalau buka aja. Konon ceritanya zaman sendi si Yoni ini, sendi dulu itu enten Sanggar Pamuja Broto. Ini zaman Buto Indu kan tempatnya wong boleh ilmu kanuragan.
Sanggar Pamujabroto. Sanggar Pamuja. Wilayah iki kawasan iki ngedol. Terus napa sih sebab kok enten Sanggar Pamujabroto, enten Gunung Kursi, enten Kali Tabut, enten Tukan Sendi. Anane Gunung Kursi niku nek wis wani nglakoni ilmu telasan wis lulus niku kan dikerkep enten Gunung Kursi. Dikutuk dikerkep gitu. Adus enten Kali Tabut. Mari dikerkep didusi dijanji nek epon kon salah kena kutukan sendiri kayak ngutuk zaman waktu niku. Jadi sampai sekarang dikenalnya kutukan sendi. Bukan berarti orang yang kena kutukan, bukan ya? Bukan. Kalau orang ngaji tadi mencari ilmu kanuragan, nek kon pakai ilmu iki kok kayak salah, kok kayak ngelakoni elek, kon dikutuk kayak ini besok kan saji dengan ngoten. Mulanya enten kutukan sendiri berat gitu aslinya. Makanya kalau awak ngomong lek sendi itu unik, satu-satunya desa sendi satu Jawa Timur yang ada di sini. Tapi sendi wow kalau ngomong sindiran ndak sing patut di sekolah. Dan satu-satunya orang yang berani dan bisa menceritakan tentang riwayat dan sejarah desa sendi termasuk jalur kutukan sendi hanya panjenengan ya Mbak Tony. Karena apa? Di setiap warga sini yang pernah kita jumpai ya mohon maaf termasuk Mbak Jadi dan Pak siapa itu yang dulu nggak berani menceritakan gitu loh. Kita diarahkan ke Pak Tony, monggo ke Pak Tony aja, beliau yang lebih tahu. Wong lawas katanya gitu nggih Pak Tony. Nggih monggo. Napa sih? Niki lho napa pesan-pesan tentang jembatan Cangar. Pesan yang saya inginkan. Di samping ojo mandek ning kono rokokan, ojo foto-foto, mungkin kan ada butuh ritual-ritual selamatan tanpa ngoten mungkin. Ya. Ya, nggih. Sebenarnya di situ betul langsung ya. Langsung mawon, mungkin lali. Iya. Oke, kita mulai. Oke, kita kembali lagi ke jembatan Cangar yang semakin wah lah sekarang, semakin ada. Iya. Selain dari apa tadi yang jenengan sampaikan, janganlah berhenti di situ, janganlah selfie dan lain sebagainya di situ. Karena memang sudah terjadi hal yang seperti ini kan, yang sering terjadi. Mungkin dari sudut pandang spiritual panjenengan, adakah solusi yang tepat atau cara yang tepat untuk mengantisipasi atau mencegah kejadian-kejadian seperti itu bisa terulang kembali dan terulang lagi gitu loh Mbak Tony? Iya. Mungkin ada yang ingin jenengan sampaikan Mbak? Mungkin kalau menurut saya sih sebenarnya pemerintah itu melakukan tiap tahun suro kayak atau ruah kayak itu selamatan di situ atau talilan di situ atau sitigosa terserah memberhentikan masalah di situ cekat terus boleh polo karena niku kan di sana terus tetap boleh polo terus kan tetap boleh bolo, tetap akan terjadi lagi korban-korban berikutnya. Terus Mbak? Caranya gini tadi harus ditangkal dengan tiap bulan suro atau ruah itu mengadakan tumpengan dan talilan atau sitigosa tiap tahun. Itu lek ngomong ini peten Pemda atau peten provinsi, ya kemungkinan kesulitan. Lek kan kesadaran wong kampung, ini biasa ya. Karena itu masih wilayah Malang, jadi inisiatif ini harusnya muncul dari warga Malang kan gitu ya. Seandainya itu masih wilayah Mojokerto, mungkin inisiatif ini muncul dari panjenengan pribadi dan warga terdekat sini atau desa sendi, kan gitu. Ngomong masalah napa niku kutukan sendi, kudu kursi ini kan digarap yang sendi dewe tiap tahun. Ruang desa, ruang wayangan. Kalau punden-punden di wilayah sendi kan sudah dikerjakan atau dilaksanakan seperti ruang desa, rutin tiap tahun ruang desa. Kecelakaan apa orang-orang sendi-sendi